Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di kesempatan kali ini di bulan Muharram, tanggal berapa sekarang ya? 3 ya, Muharram 1445 Hijriah. Kita akan sedikit membahas daripada perkataan dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini namanya Abu Quhafah bin Utsman. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kata beliau, salasun la tudraku bi salasin. Ada 3 perkara yang tidak dicapai dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Artinya sesuatu itu tidak bisa tercapai dengan 3 cara ini. Apa itu? Yang pertama, al-ghina bil muna. Kekayaan itu tidak bisa diraih kalau cuman hanya lamunan, banyak apa bahasa kitanya, menghayal. Hendak sugih, hendak kaya, tapi menghayal aja aku kepingin kaya, nah cuman gak pernah bekerja, rasa-rasanya gak mau dapat itu. Karena kalau orang hendak sugih ya mesti harus bekerja. Nah, kecuali kalau memang suratan takdirnya itu memang kaya, lain lagi ceritanya. Memang orang yang ditakdirkan itu memang kaya. Arti kaya itu maksudnya walaupun kada begawi ada aja duit. Ya mungkin karena Allah membuka sudah pintu baginya jalan. Tapi biasanya orang-orang seperti itu orang-orang yang sudah sudah tinggi makamnya, bukan lagi dia yang mengejar dunia, dunia yang mengejar dia. Kalau potongan kita ini belum jadi wali lagi, nggak bisa. Kalau para aulia itu kan harta yang datang kepada dia, mengejar. Ada dulu kisah, mungkin pernah nggak saya ceritakan di sini. Jaket saya itu di luar itu ada di motor. Minta tolong. Siapa itu? Di motor jaket. Baik, kita lanjut ya. Ada cerita, mungkin saya pernah cerita atau tidak di sini ya. Dulu Al-Kisah ada Orang ini memang kaya, tapi kaya itu gara-gara rajin sedekah. Tapi karena kebanyakan duit tadi, orang ini susah hendak belajar. Bukan gak mau belajar, susah untuk belajar karena terlalu dicari orang untuk urusan dunia. Coba kalau kita punya toko nih ya, orang-orang sudah perlu dengan kita. Kalau kita nggak buka toko itu selama 1 minggu, kira-kira kita dimarahin orang nggak? Dimarahin orang, kemana sih Ibu Haji nih? Nggak buka-buka. Kita mau beli nggak ada. Dimarahin orang kan ya? Ada orang jual gas begitu, cuman satu-satunya dia jual gas itu, nggak buka 1 minggu. Kemana sih Ibu ini? Kita mau beli gas gak ada, dimarahin orang kan? Nah, ini orang kaya juga begitu, cuman karena kebanyakan duit, lalu banyak orang perlu sama dia, sehingga dia ini pusing. Aduh, bu dunia ini
bikin capek. Ternyata katanya saya tuh kepingin tenang, kalau bisa hidup di desa begitu kan, sampai sholat, sampai mengaji. Ini nggak bisa lagi mengaji karena terlalu sibuk. Bukan dia nggak mau mengaji, dia mengaji, cuman nggak banyak mengajinya. Akhirnya orang kaya ini datang sama ulama, sama guru. Katanya, guru, ada nggak caranya supaya jadi miskin tuh? Kayaknya caranya ada nggak? Lah kenapa katanya? Saya bosan jadi orang kaya katanya. Saya mau jadi orang miskin katanya orang ini. Kamu ini aneh katanya. Di mana-mana orang mau kaya, kamu mau miskin. Iya guru, saya nih mau jadi orang miskin aja. Kalau kebanyakan duit ini susah, saya susah beribadah. Tutup toko dimarahin orang, buka toko pelanggan ini gak berhenti-henti datang. Saya mau ibadah. Ada nggak caranya? Ya bagi-bagi aja. Sudah guru. Duit itu sudah saya bagi-bagi sama orang miskin, yatim piatu, janda-janda, bagi ke sana kemari. Tapi nggak habis-habis, datang lagi. Ada nggak orang seperti itu? Kayak zaman dulu sinetron tukang bubur naik haji itu nah. Dia sumbangkan duitnya, datang lagi ngasih mobil, datang dikasih mobil sama orang lagi haji sulam. Nggak berhenti-henti duitnya habis. Gimana caranya guru supaya jatuh miskin? Kata gurunya gini aja. Kalau kamu mau miskin, kamu masuk penjara. Gimana masuk penjara? Ya kalau kamu masuk penjara nanti kamu nggak dikejar lagi sama orang. Enak di penjara, tenang hidup. Tinggal beribadah aja. Gimana caranya guru? Kalau saya mencuri, nggak boleh. Ya, lakukan maksiat nggak boleh. Gampang aja caranya. Gimana tuh? Itu besok raja sholat di Masjid Agung sana itu. Ya, ada raja. Tuh, zaman dulu kan raja ya. Raja sholat di masjid itu besok Jumat. Kamu dekat dengan dia sholat Jumatnya. Selesai sholat Jumat, kamu pukul kepalanya. Kamu pukul kepalanya raja itu, Pak, kamu pasti ditangkap sama polisi, masuk penjara, kamu dikatakan teroris. Wah, betul juga ini. Ini orangnya bungul juga yang nurutin. Akhirnya besok sholat Jumat dekat raja, karena dia orang kaya kan dekat raja. Raja tahu nih orang kaya, sini dekat saya. Selesai sholat Jumat, raja ini mau pakai mahkota, kan raja mau pakai mahkota. Ketika dia pakai mahkota, si orang kaya ini pun menempeleng kepalanya raja tadi. Ditempelengnya kepalanya, terjatuh dia punya mahkota ke tanah. Orang-orang pada ribut, termasuk ajudannya, tentara-tentara. Tangkap ini teroris. Kata raja, jangan ditangkap, jangan ditangkap. Loh kenapa raja? Justru orang ini yang telah menyelamatkan aku. Kok menyelamatkan raja gimana? Coba lihat kamu tuh. Ternyata di dalam mahkota raja itu ada 2 ekor kalajengking. Katanya kalau seandainya aku pakai itu, habis aku mati digigit kalajengking kepalaku. Justru orang ini menyelamatkan aku. Jangan ditangkap, lalu berikan dia harta yang banyak. Sekalinya pulang ke rumah, bukan tambah miskin, dikasih emas berkilo-kilo apa semuanya. Ya kan menyelamatkan raja. Kalau enggak mati raja. Akhirnya besok-besok datang sama gurunya, guru, kenapa? Enggak jadi miskin guru. Loh kenapa? Enggak jadi mukul kepala raja. Jadi guru. Lah terus tapi enggak jadi miskin, malah dikasih emas ini itu. Apa kata gurunya? Ya begitulah sudah takdirmu jadi orang kaya. Nah memang seperti itu ya. Jadi kita ini kalau memang jatuhnya memang orang miskin, jangan orang Banjar berhimmat mencari harta, kan bisa juga kaya. Tapi kalau ditakdirkan orang kaya, walaupun kita santai-santai saja, ditakdirkan ya, datang tuh harta. Tapi biasanya orang yang seperti ini, orang yang dikejar dunia sudah itu, kalau dia sudah makamnya dekat dengan Allah. Allah yang menjadikan dunia sebagai budaknya. Dan ketika sudah seperti itu, orang itu biasanya nggak lagi cinta dengan dunia. Dia nggak urusin dunia lagi. Datangkah nggak datang dunia, dia nggak menghiraukan lagi. Nah seperti itu.
Ada dulu, ini cerita juga. Suami istri ini belajar dengan seorang guru di Hadramaut. Jadi dia ngumpulin uang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Ya anggaplah dapat duit umpama sampai 300 juta. Bisa bangun rumah kan ya. Nah kebetulan dia ini belum punya rumah. Sebelumnya yang ngontrak aja lah begitu. Ada duit anggap 300 juta. Dia mau bikin rumah, tapi nggak berani bikin dulu, kecuali tanya guru, kan begitu biasanya kalau orang-orang di Banjar itu biasanya kalau dia belajar dengan guru yang dia yakin itu gurunya. Mau bikin rumah tanya guru, mau buka warung tanya guru, apa saja urusan tanya guru. Jadi suami istri ini datang kepada gurunya, guru kami ini rencana mau bikin rumah, duit ada pang 300, kira-kira cocok nggak guru duit ini kita bikinkan rumah? Kata guru, jangan, duit itu jangan kau bikinkan rumah, tapi kau belikan kayu bakar. Kayu bakarnya taruh di atas gunung, lalu kamu bakar kayunya. Hah? Bingung muridnya. Nggak salah ini. Guru, kami punya duit 300 juta. Nggak sedikit, bukan 30 ribu, 300 juta ibarat kata. Rencana mau bikin rumah, tapi kira-kira gimana, cocok nggak guru bikin rumah? Kata gurunya, jangan bikin rumah. Uang itu kau belikan kayu bakar, bawa di atas gunung, kemudian bakar kayu bakar itu. Nggak salah dengar kamu murid ini. Tapi sudah 2 kali ditanya, sudahlah pulang aja sudah. Ya guru, siap, kami akan kerjakan. Suami istri ini dia manut dengan gurunya, taat dengan gurunya. Ya sudahlah, dibelikan kayu bakar. Kalau kira-kira kayu bakar 300 juta itu dibelikan kayu bakar, kira-kira berapa banyaknya itu? Di Amburawa itu kalau nggak salah seikat itu 5.000 seikat tuh. Jadi kira-kira nggak satu rumah lagi, lebih bertrak terus, mungkin ratusan truk itu kayu bakar tadi. Akhirnya kayu bakar tadi pun dibawa ke atas gunung, diantarkan ke atas gunung. Gunung di Hadramaut itu nggak seperti kita. Kalau gunung kita ini kan ada pohon, ada apa. Di sana gunungnya itu gunung ini, gunung batu, batu karas. Kalau ibu pun pernah nonton film Cowboy di TV, film Cowboy, tahu film Cowboy? Nah di situ ada gunungnya mirip gunung Hadramaut seperti itu. Gunung yang ada di Hadramaut dengan gunung yang ada di Mekah beda. Gunung di Madinah beda. Sekarang kalau kita berangkat umrah ya Bapak Ibu ya, berangkat umrah atau berangkat haji, kalau kita ke Madinah tuh ya, gunungnya tuh sekarang bagus, berumput, hijau. Jadi kayak itu, kalau saya ngeliat waktu itu kayak Teletubbies, tau film Teletubbies itu, nah bagus gunungnya, hijau sekarang di Madinah itu. Bukan ditanam, dia tumbuh sendiri, subur sekarang Madinah. Sampai kata orang-orang tandanya salah satu tanda dekatnya hari kiamat di tanah Arab subur. Memang subur sekarang, hijau. Nah jadi kayu bakar ini, kita kembali ya, ditaruh di atas gunung, kemudian dibakar. Kira-kira kalau kayu bakar itu 100 truk dibakar, kira-kira berapa hari tuntungnya itu? Apinya tinggi, asapnya tinggi, memerah sampai ke awan sana. Orang-orang kampung dipadahi, dia memadahi mereka, gila ini laki bini gila, jadinya hendak nuruti guru nang gila, muridnya gila juga. Ya tadi murid nurutin pesan guru kan. Ya kira-kira siapa yang mau, ibarat kata uang 300 juta dibakar begitu, dibelikan kayu lalu dibakar, kira-kira siapa yang mau? Gak ada yang mau. Tapi murid ini karena dia taat dengan gurunya, yakin dengan gurunya, iya dah, sami'na wa ta'na. Nah kurang lebih setelah 1 bulan datang polisi sama orang kaya banget. Lalu polisi nanya, siapa yang kemarin bakar kayu bakar di atas gunung itu?
Kata orang-orang kampung, itu Pak polisi, tangkap itu orangnya tuh nah. Bikin kacau aja katanya, masa kayu dibakar sana. Apinya tinggi banget katanya. Dia nggak bakar di tanah, di atas gunung, jadi kan gunungnya tinggi. Jadi sebenarnya nggak ganggu juga. Cuman dipadahi sama orang kampung, orang gila itu, tangkap itu, orang gila itu. Polisi juga heran. Lalu akhirnya polisi ini datang sama orang kaya menemui orang yang suami istri ini. Ketemu, katanya, Bapak Ibu, apakah benar yang kemarin membakar kayu bakar di atas gunung itu? Ya, kami, katanya. Itu uang kami 300 juta kami belikan kayu bakar. Kami bakar itu. Oh, betul Bu ya? Betul Pak ya? Iya, kami itu. Alhamdulillah. Ketemu juga sama Bapak Ibu. Kenapa Pak? Kami mau ditangkap kah? Enggak ditangkap. Ini orang kaya nih, nah, dia mau ketemu dengan Bapak Ibu. Akhirnya maksudnya gimana? Nah, orang kaya ini akhirnya cerita. Katanya, saya waktu itu sebulan yang lalu lah naik kapal sendirian, terombang-ambing di tengah laut, nggak tahu arahnya kemana, sasat di tengah laut. Waktu itu saya bawa emas, anggaplah 100 kilo gitu nah. Dosa lalang tanggung. 100 kilo bawa emas. Saya bingung sudah berhari-hari nggak tahu arah, kompas mati, semuanya mati. Kalau tengah laut itu kan ibu-ibu nggak tahu lagi daratan. Siapa yang pernah naik kapal ke Sulawesi? Ya, kalau sudah tengah laut, lihat nggak daratan? Nggak ada. Lalu saya bernadar sama Allah Ta'ala, ya Allah, kalau ada yang bantu saya akan kasih dia separuh saya punya emas ini. Nah, waktu itu saya ngelihat ada warna merah di atas langit. Dan saya yakin itu adalah api. Lalu saya bilang, siapa yang punya api itu, ya saya akan berikan separuh emas saya ini. Akhirnya gara-gara saya melihat api itu, saya selamat. Saya selamat kembali ke sini. Nah, karena saya nadar, saya bagi 2 emas ini. 100 kilo bagi separuh-separuh berapa? 50 kilo emas. Kira-kira kalau 50 kilo emas itu berapa miliar itu duit tadi? Akhirnya ibu-ibu ya, orang ini pun kaya mendadak. Ya, diterima ya 50 kilo emas tadi. Datang kepada gurunya, guru, terima kasih. Apa kata guru ceritanya? Terima kasih guru, gara-gara bakar kayu bakar 300 juta. Akhirnya dapat duit lebih banyak daripada itu. Coba kalau seandainya dia nggak bakar kayu bakar tadi, dia bakar cuma 100 juta, nggak kelihatan tuh apinya tadi. Ini namanya guru kasab tadi ya, guru ngerti. Nah, guru untuk pian 1 miliar, bawa lagi sisanya. Itu yang ngilangin saya gila-gila tuh mana orangnya nih, kasih duit nih. Kamu kemarin ngilangin saya gila. Iya Pak, nah ini saya kasih 500 ribu. Diam sudah, gak lagi ngomong. Itu namanya dunia ngejar orang itu sudah. Cuman sekali lagi, kalau pada dasarnya gak mungkin orang bisa kaya dengan banyak menghayal. Al-ghina bil munah, gak mungkin orang kaya itu dengan cara banyak berandai-andai, itu gak mungkin. Nah, bakalan kaya. Ini ada cerita nih ya. Ini cerita guru juga, lucu juga. Pokoknya kalau cerita yang unik-unik itu banyak Bang. Jadi ada apa namanya itu? Seseorang belajar ilmu tasawuf. Kemudian sudah mendarah daging ilmu tasawuf itu, lalu dia lebih senang kepada Allah. Dia salat, dia puasa, ibadah malam hari. Sampai akhirnya dia tidak lagi mau kerja. Bukan tidak mau kerja, artinya dia sudah apa namanya itu, lebih senang beribadah. Senang beribadah. Dunia ada aja datang, cuman dia nggak mau lagi cari-cari yang aneh-aneh. Dia kepingin beribadah saja. Karena kan kalau orang, apalagi orang sudah tua tuh nggak lagi makan banyak. Ibu-ibu sehari berapa kali makan sekarang? Masih 3 kali. Kalau bisa dikurangi.
Saya terus terang terkadang sehari itu makan cuma 2 kali atau sekali. Tapi nggak kurus-kurus juga badan. Nggak kurus-kurus juga. Kayak tadi jam 10 saya makan, sampai sekarang nggak makan. Mungkin nanti malam nggak tahu. Nanti malam ada acara saya, apakah makan apa enggak, nggak tahu. Biasanya sekali atau 2 kali makan. Bagi kita ini dikurangin sudah makan. Ini sampai mana tadi ya? Nah, jadi orang ini sudah dengan Allah Ta'ala saja. Lalu suatu malam dia beribadah. Ya, beribadah, kemudian kecapean dia ibadah, lalu dia tidur sebentar saja. Kurang lebih 5 sampai 15 menit tidur. Di dalam tidurnya ada suara berkata. Ini dalam mimpinya ini ingin ngetes saja. Ya fulan, katanya, bangunlah engkau. Kamu gali tanah di sebelah sana. Ya, kurang lebih ada 50 meter dari rumahmu. Gali tanah di situ. Itu ada harta karun di situ. Ambillah harta itu. Dicoba nih kan? Dicoba. Bangun dia. Lalu dia cerita sama anaknya, "Nak, sini datangin Abah." "Iya, Bah." Ini sudah wali nih kan ya. "Abah ini baru tadi bermimpi nih. Ada suara yang mengatakan 50 meter dari rumah kita ini disuruh Abah menggali di situ. Di situ ada harta karun, emas, perak, di situ banyak. Cuman Abah nggak mau ngambil. Kalau Abah mengambil itu, nanti Abah tergiur dengan urusan dunia. Kalau itu memang rezeki Abah, kalau mimpi itu benar dan rezeki Abah, tanpa Abah menggali, dia akan datang ke sini. Kalau Abah masih mencari itu, berarti Abah masih tergiur dengan dunia." Ini makomnya lain, Bu ya. Nanti kalau ibu mimpi seperti itu, enggak apa-apa, saya enggak mau lagi dunia. Enggak kaya ibu. Kan ada orang dikasih mimpi seperti itu kan ya. Ini tahun berapa yang saya masih kecil, orang mimpi itu apa? Mimpi dapat Maryam. Masih nggak di mana di gunung ya BP situ. Marconi kan di mana? Marconi. Dam. Itu kan orang mimpi itu. Mimpi dapat Maryam, akhirnya berapa juta diberi sama pemerintah Balikpapan. Sampai sekarang masih ada tuh Maryamnya. Zaman Belanda, zaman Jepang, mimpi aja. Kata abahnya, "Nak, kamu jangan ambil emas itu, dan Abah jangan ngambil. Kalau kamu ambil, Abah nggak ridho. Jangan kamu ambil. Kalau memang itu hak Abah, hak kamu, dia akan nyampe di sini. Tapi kalau bukan hak kita, biarkan saja. Itu cobaan Abah itu. Ingat ya, jangan diambil." "Ya, Bah." Nah, waktu si Abah ini berbicara dengan anaknya, ada perampok lewat di samping rumahnya, mendengar cerita itu. Dengar sayup-sayup. Nah, ini wali nih. Bungul juga wali kada mau emas nih. Orang yang mendengar ini, dia menggali itu. Di mana datanya? 50 meter dari rumah orang tadi. Digalinya. Betul, ada peti. Ini emas perak ini. Dibuka, diambil peti tadi, pas dibuka, ternyata bukan emas. Bukan emas, bukan perak. Wah, aku dibungulinya katanya. Katanya emas perak, ternyata bukan. Cuman barang rongsokan begitu, barang-barang peninggalan zaman dulu, tidak ada harganya. Kesal si orang ini, dimasukkan barang-barang rongsokan tadi dalam karung. Dalam karung. Akhirnya dia masuk, naik ke atas rumah orang tadi, naik ke rumah atap. Si wali ini tetap berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Si orang ini naik ke atas rumah, atap rumah itu, bawa karung tadi, barang rongsokan, dilemparkannya ke si orang wali, lemparkannya, pluk gitu, jatuh di depannya, pluk, la ilaha illallah. Apa ini? Tapi si wali ini kan nggak mau, dia ini cobaan nih. Kalau seandainya dia ngambil, bahaya nih. Karena kan dites itu. Kaget ya, la ilaha illallah. Ada apa ini? Lalu dipanggil anaknya, "Nak, sini nak." "Ya, Bah." "Nah ini nak. Kalau memang ini harta karun, tadi kan Abah nggak mau ngambil, kamu nggak mau ngambil. Sekarang datang di hadapan kita.
Kita lihat betul nggak ini harta karun ini, emas perak nih. Si perampok tadi melihat tuh, mengulikan, ambil tuh emas, ambil tuh. Itu padahal barang rongsokan. Si anaknya pun mengambil, membuka karung tadi, ternyata pas dibuka emas, perak, apa semuanya di situ. Si perampok tadi, katanya rugi katanya. Ini nggak bisa dilawan. Kita nggak bisa nurutin orang seperti ini. Kita belum wali lagi. Kalau wali anak ya betul. Wali murid iya, tapi kalau waliullah belum sampai lagi kita seperti ini. Nah, itu pengecualiannya. Tapi kalau memang takdirnya dia kaya ya kaya. Namun asalnya tidak mungkin orang kaya bisa jadi kaya dengan banyak menghayal. Aku kepingin kaya, tidak bisa. Dulu ada seorang anak, dia punya mama, hidup berduaan saja, anak sama mamanya, babahnya meninggal dah, orang miskin. Kemudian suatu saat anak raja ini lewat di kampungnya dia. Anak raja ini perempuan, cantik namanya, anak raja kan lewat begitu. Pas lewat di hadapan dia, ngelihat anak raja tadi cantiknya, katanya jatuh cinta si pemuda ini. Maka miskin jatuh cinta lawan anak raja, jauh benar ya, antara langit dengan sumur tuh, jauh banget ya. Lalu si pemuda ini pun memberanikan diri. Dia bilang sama mamanya, "Mak, aku jatuh cinta sama anak raja itu. Kita lamar, Mak." Ketahan mamanya, berpikir-pikir, nakai melihat dulu, berkaca-kaca siapa kita, siapa dia. Tapi Mai, aku jatuh cinta, aku yakin Mai udah kawin sama anak raja itu. Ayolah Mak, kita lamar. Ya sudahlah, kata mamanya. Kebetulan raja ini bukan raja yang zalim, raja baik, raja amanah. Baik rajanya, sama rakyat itu tidak ada bermasalah. Rakyatnya baik, rajanya baik. Akhirnya untuk menyenangkan hati si anak ini, si mama ini berangkat ke kerajaan. Dia bilang sama raja, terus terang sebelumnya saya ini minta maaf kalau ada salah, ada apa begitu. Kata raja, ada apa? Anak saya ini laki-laki jatuh cinta kepada anakmu, putrimu. Kira-kira boleh nggak putrimu jadi istrinya dia? Marah raja? Nah, raja nggak marah. Dilihat orang miskin ini. Kata raja gini aja, boleh kamu menikah dengan putriku, cuman ada syaratnya. Apa itu? Kamu ambilkan mutiara di dalam laut. Mutiara. Apa mutiara ya? Yang di dalam kerang itu. Raja ini kan sebenarnya menolak secara halus supaya tidak menyinggung perasaan ibu dan anak ini. Namanya orang mau kawin kan mesti pakai mahar lah. Nah, raja memberikan beban itu supaya si anak ini tahu diri, nggak bisa dapat, akhirnya nggak bisa menikah. Nah, syaratnya itu, mau nggak kamu, kalau kamu bisa dapatkan mutiara sebagai mahar jujurannya, nggak usah banyak-banyak, 1 biji aja, kamu boleh menikah dengan anakku. Akhirnya kata si pemuda ini, baik, aku siap mencarikan itu. Akhirnya si anak dan ibu ini pulang. Si mamanya bilang, nak, sudah nak, urungkan niatmu, berkaca-kaca dulu siapa kita, siapa dia. Tapi anak ini nekat, enggak Mak, saya harus dapatkan mutiara itu. Gimana caranya? Saya mau kuras itu laut. Mau dikuras. Mamanya ini sudah enggak, ini orang mabuk cinta, gimana lagi sudah? Ya sudah, terserah kamannya nakai. Mama tolong doakan saya. Cium tangan, cium kaki, doakan Maya. Iya. Ya Allah, kabulkanlah permintaan anakku ini, alias dia mau mau dapat mutiara. Berangkat anak ini tengah malam ke laut. Dia bilang, ya Allah, dengan berkat mamaku, aku kuras di laut supaya aku bisa ngambil mutiara itu. Kira-kira bisa nggak dikuras lautan itu? Nggak bisa. Tapi karena berbakti lawan orang tua tadi, tekad nang betul-betul tinggi. Bawa ember, ember nang kecil, ambilnya bajunya dibuangnya ke pantai, ambilnya buang ke pantai, ambilnya lautnya dibuang ke pantai. Tapi aneh bin ajaib, laut ini mengering. Laut
Mengering. Di sekitar situ mengering. Nggak tahu di tempat lain. Mengering air lautnya. Ikan-ikan ibarat kata kuciak semua. Woi, kemarau kayak ini. Matian kita kalau nggak ada air laut. Ikan-ikan akhirnya muncul. Ada apa ini? Diizinkan dia untuk berbicara dengan ikan-ikan itu. Katanya, ada apa wahai pemuda? Itu aku kepingin mutiara. Oh, mutiara. Gampang, tapi jangan dikuras air laut ini. Mati kita gimana di sini? Ya sudah, tolong ambilkan mutiara tadi. Berapa sih mintanya? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo? Enggak, sebiji aja. Sebiji aja. Coba kalau kita ditawari begitu, berapa hendak? 1 truk dari kita. Kita pemuda ini enggak, sebiji aja. Lalu ikan-ikan pun memberikan sebiji mutiara yang paling besar, yang paling bagus, yang paling semuanya lah. Nih katanya. Terima kasih katanya. Pulang dia. Air laut pun kembali seperti semula. Datang kepada mamanya, "Ma, ini Ma, dengan berkat mama nih, nah mutiara. Di mana ikan dapat? Ya nguras laut tadi." Lah mamanya ini juga masuk, sudah terserah dah, ini punya urusan Allah Ta'ala. Itu yang ibarat kata orangnya, kalau Allah berkehendak nggak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak. Akhirnya mama dan anak ini datang ke kerajaan, memberikan mutiara tadi. Kaget, raja pun kaget, kok bisa seperti ini, diceritakan. Dan akhirnya pun raja karena sudah berjanji seperti itu, dinikahkan putrinya dengan si pemuda ini. Tapi pemuda ini baik. Pemuda ini baik, akhirnya dia punya keturunannya pun juga jadi raja. Nah, itu yang ibarat kata tadi, kalau memang sudah rezeki kita, bagaimanapun kita tidak bisa nolak. Tapi kalau bukan rezeki kita, nggak bisa juga kita ambil itu. Nah, cerita-cerita yang kita sebutkan tadi itu adalah cerita-cerita yang keluar daripada kebiasaan, adat istiadat kebiasaan. Tapi hukum asal, kata Syekh Abu Bakar As-Siddiq, la tudrakul ghina bil muna. Nggak mungkin orang bisa kaya dengan banyak menghayal. Artinya kalau mau kaya ya berusaha. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, naik kena ini. Hampir rata-rata kita semuanya kena ini. Saya pun kena ini. Apa itu? Wasyababu bil khadab. Dan tidak mungkin uban itu jadi hitam lagi dengan cara disemir. Artinya kalau ibarat kita sudah tua, bagaimanapun skin care apa itu ya, minicure, bidikur apa semuanya, nggak kembali jadi muda kita. Uban, bahambur, jar orang Bahari, kalau sudah tua itu kena penyakit penyakit ur apa? Uban, bahambur, nah, jalan, kulit lantur, mata kaur, apalagi jalan tuh undur-undur, ur nih, penyakit ur nih. Iya enggak? Lantur nang di bawah, lantur semuanya, kendur semuanya. Penyakit ur tadi. Bagaimanapun kita hendak menyemir rambut nang putih jadi hitam, enggak bakalan dia hitam. Walaupun hitam sebentar lagi jadi putih lagi. Ya. Jenggot saya aja ada putihnya sudah. Bukan jenggot, bulu hidung aja putih sudah, kata saya. Ada, tua juga sudah berarti. Ya kan seperti itu. Apalagi ibu-ibu, bahambur sudah uban. Artinya nggak mungkin kalau orang sudah tua itu kemudian menjadi muda, itu nggak mungkin. Oh tapi ada Pak, itu artis itu kulitnya kinclong. Iya, mukanya mungkin bisa dipermak, ditarik benang ini, tarik ini. Tapi yang di lain Bang, kendur juga. Leher lembek. Dia kalau mau tahu orang itu masih muda tuh leher dulu. Bukan di muka, di leher. Kalau lehernya lembek, kendur-kendur. Nggak bisa dibohongin. Apalagi nang lainnya, kendur semuanya sudah. Nah itu nggak mungkin tua berubah jadi muda. Kenapa ya? Ya karena hukum asal seperti itu. Tapi kalau Allah berkehendak, bisa nggak yang tua jadi muda?
Bisa kalau Allah berkehendak. Ada yang mengatakan, tapi Allah alam di mana riwayatnya, tapi mungkin saja Allah berkehendak ya. Tapi terus terang saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan kitabnya. Cuman ada guru cerita entah di mana dapatnya. Nabi kita Muhammad SAW itu kan ketika menikah dengan Siti Khadijah, beda umur tuh. Artinya Nabi kita 25, Siti Khadijah 40. Artinya Siti Khadijah lebih tua 15 tahun daripada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak mungkinlah Allah memberikan yang tidak sempurna untuk Nabi. Umur bisa saja tua, tapi kondisi postur tubuh Siti Khadijah yang umur 40 tahun yang ibarat kata sudah berkurang, bahkan dikatakan beliau sudah punya anak 2 dari suami yang lain sebelumnya. Itu dikatakan ada cerita, tapi tidak tahu di mana ngambilannya. Kata guru, itu Siti Khadijah berubah fisiknya seperti umur perempuan yang umur 18 tahun. Kalau ibu-ibu punya seperti itu, kira-kira bisa nggak Bu? Mau nggak? Kenapa? Kata ulama, nggak mungkin Allah memberikan yang tidak baik untuk Nabi Muhammad. Makanya ketika Siti Khadijah meninggal, umur nggak bisa lampau ya. Siti Khadijah tetap meninggal karena lebih tua. Tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah luntur cintanya kepada Siti Khadijah. Selama beliau menikah dengan Siti Khadijah nggak pernah memadu. Tapi setelah meninggal baru beliau memadu. Siti Aisyah itu kan umur dinikahi sama Nabi, ketika dinikahi umur 7 tahun, ketika dikumpuli sama Nabi umur 9 tahun. Ketika Nabi meninggal, Siti Aisyah masih umur 18 tahun. Tapi kata Siti Aisyah, aku tidak pernah lihat Khadijah, tapi aku cemburu banget dengan Siti Khadijah. Padahal aku belum pernah lihat orangnya. Kenapa ya? Karena Rasulullah SAW selalu menyebut Siti Khadijah. Khadijah. Aku cemburu, kata Siti Aisyah. Khadijah, orang yang nggak ada masih disebut-sebut. Kata Rasulullah, kamu tahu nggak Siti Aisyah? Dialah seorang perempuan dengan dia aku mempunyai anak semuanya dari Siti Khadijah. Dialah orang yang pertama kali masuk Islam. Dialah yang mengorbankan segala harta bendanya untuk dakwah Islamiyah. Bagaimana mau dilupakan? Nah, seperti itu tuh. Nah, jadi orang yang tua nggak mungkin jadi muda. Tapi kalau Allah berkehendak bisa nggak? Bisa. Itu ada cerita, saya tidak tahu pernah nggak cerita di sini. Ada pemuda hidup sebatang kara, miskin, tinggal di pinggiran hutan, kerjanya cari kayu bakar. Dia cuma mempunyai harta satu-satunya kampak yang buruk, kampaknya tua sudah. Tapi walaupun dalam kondisi seperti itu, si pemuda ini punya satu sifat baik. Apa sifatnya? Sifat jujur. Nah, suatu ketika si pemuda ini, ibu-ibu berangkat ke hutan seperti biasanya cari kayu bakar. Dia cari kayu bakar saat itu di pinggiran sungai. Entah bagaimana tiba-tiba kampaknya ini terlepas dari tangannya. Asik-asik cari kayu bakar, terlepas, masuk ke dalam sungai. Lalu tidak lama kemudian muncul jin penunggu sungai tadi. Jinnya muncul. Kenapa ikam di sini? Tuungut di sini kenapa? Jinnya orang Islam, orang Banjar jinnya. Karena bahasa Banjar. Kenapa ikam tuungut di sini, jar jin tadi? Kata pemuda itu, nah kampakku tenggelam, termasuk dalam sungai. Kenapa ikam kada mengambil? Aku kada bisa berenang apalagi menyelam, mati aku. Jar jin, hendak aku ambilkan? Hendak ay. Maka jin tadi masuk ibu-ibu ke dalam sungai. Tidak lama kemudian dia keluar membawa kampak. Tapi kampaknya kampak emas. Ada tulisannya lagi 212. Jar jin, pemuda, ini kampakmu kah? Kata pemuda, bukan kampakku itu. Kata jin tadi, jujur,
Dikasih kampak emas nggak mau. Coba potongan kita ini, munculkan ini kampakmu. Wow, betul sudah itu. Itu kita. Akhirnya sudah, kata jin, aku masuk lagi. Masuk dalam sungai, bawa lagi kampak kedua. Tapi terbuat dari perak. Kata jin, punyamu ini? Bukan. Kata jin, jujur. Emas nggak mau, perak nggak mau. Akhirnya jin tadi masuk ke dalam sungai lagi. Bawa kampak yang asli. Betul kampakmu? Ah, ini kampakku. Kata jin, karena kamu jujur, ini kampakmu yang asli kukembalikan. Kuberikan juga bonus kampak emas dan perak. Jangan takut, ini punyaku, kata jin. Ini halal. Ambil sudah, bawa pulang. Maka si pemuda ini pun pulang. Lalu dia menjual emas, perak dan emas. Apa tadi? Kampak emas dan kampak perak tadi jual. Kaya dia. Kaya mendadak. Setelah dia kaya, kawinlah dia, menikah dia. Tapi pas menikah perempuannya nggak bungas. Jadi kekanakan Balikpapan sudah hitam, jelek, bau, hidup lagi. Itu kekanakan Balikpapan. Nah, setelah menikah, si pemuda ini ngajak istrinya jalan-jalan masuk ke dalam hutan untuk menunjukkan di mana kemarin dia dapat kampak emas itu. Jalan-jalan, bininya itu berjalan di pinggir sungai, terpeleset masuk ke dalam sungai, nggak muncul-muncul. Jin kemarin datang lagi, kenapa lagi tunggu di sini? Anu jinai, biniku tuh tercampur dalam sungai. Kata jin, diambilkan kan? Ambil kan akhirnya. Ambil, masuk jin ke dalam sungai. Keluar dia, ternyata yang dibawa perempuan cantik, Ayu Ting Ting lah maksudnya. Kata jin, benarkah ini istrimu? Ini benar gak istrimu? Sematlah, aku berpikir dulu. Istriku apa enggak nih ya? Kata pemuda ini, betul itu istriku. Kata jin, pembohong kamu ini. Kemarin jujur, tapi sekarang kenapa kau enggak jujur? Kata pemuda ini, begini jinai, jangan suudzon dulu. Coba tanya dulu, kenapa aku kok bilang itu istriku? Kata jin, coba kamu, kenapa kamu bilang ini istrimu? Betul jinai, sebenarnya istriku tuh bukan ini. Istriku tuh sebenarnya jelek, hitam, jelek, bau apa semua. Pokoknya nggak bagus lah, nggak cantik lah. Cuman aku takut kalau aku ngaku ini bukan istriku, nanti aku khawatir kasusnya kayak kampak. Paham nggak? Muncul yang pertama bukan, yang cantik. Yang kedua cantik lagi bukan. Yang ketiga baru yang asli. Kata jin, karena kamu jujur, kuberikan tiga-tiganya. Aku nggak sanggup jin, jangankan 31 aja nggak sanggup. Kata jin, masuk akal juga kamu ini. Kata jin, sebenarnya ini istrimu, tapi karena kamu jujur, maka yang tadi kurang cantik dirubah menjadi cantik. Nah, ambil sudah, bawa pulik. Ibu mau tahu sungainya di mana? Itu Sungai Wayan tuh, nah, cebur di situ. Ada yang nurutin ya Bang dah itu. Nah ya, sebenarnya banyak cerita-cerita itu ya, banyak cerita. Ala kulli hal, hukum asal, hukum standar, adat kebiasaan, nggak mungkin kita yang sudah tua ini berubah jadi muda, nggak mungkin. Minikur, bidikur apa, nggak mungkin. Ada satu dokter namanya Dokter Tompi. Pernah tahu dokter? Penyanyi. Itu kan dokter kecantikan, apa nggak paham itu? Dia pernah diwawancarai berbicara dengan seseorang. Kata, mungkin diwawancarai waktu itu dia. Katanya, kamu tahu nggak, katanya, perempuan yang pakai alat-alat obat-obat kecantikan itu. Ya, sini karkur itu. Kan ya. Kamu lihat nggak itu? Cantiknya itu mungkin sebentar, tapi kira-kira kalau dia pakai 4 tahun, 5 tahun, kira-kira orang seperti itu tambah cantik atau tambah jelek? Tambah jelek katanya. Lah kenapa? Karena kata-kata Dokter Tompi, kulit kita ini ada batasannya. Ini kalau sering digisang, tahu digisang apa bahasa Bali? Digosok, minikur, bidikur, kulitnya semakin tipis. Sensitif dia, akhirnya kendor dia.
Nah, kata Dokter Tompi itu katanya sebenarnya perlu, artinya tidak perlulah yang begitu berhemat-hemat. Cukup katanya, kata Dokter Tompi, pakai sabun muka yang bagus, yang cocok, sama pelembab yang bagus, cukup sudah. Tapi kalau sekarang la ilaha illallah, ibu-ibu tuh perawatannya main juta-juta. Tapi lihatin aja, bercantik kata, nanti dia paling-paling 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun semuanya berubah kulitnya. Apalagi operasi plastik. Saya ada nonton di media sosial tuh operasi plastik, hidungnya begini. Pokoknya terturun ini, terturun. Katanya saya menyesal, katanya begini kan, sahabat. Nyuruh begitu. Merusak-rusak ya. Nah, jadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wasyababu bil khadab, enggak mungkinlah orang yang sudah beruban itu bisa hilang dengan cara disemir. Artinya orang yang sudah tua enggak bisa jadi muda. Kecuali memang Allah yang berkehendak. Kemudian yang ketiga, wasihatu bil adwiyah. Orang yang kesehatan itu tak tercapai dengan obat-obatan. Artinya hukum asal itu kalau sudah sakit sehat itu tidak bisa tidak bisa dijaga dengan obat-obatan. Kalau memang waktunya sakit ya sakit. Aku mau jaga kesehatan dengan obat-obatan. Obat ya tadi kayak manicure, pedicure itu, atau obat ini, obat itu. Kalau memang waktunya turun juga sudah kesehatan tadi. Malahan berbahaya kalau ada orang selalu minum obat. Kurang minum air putih, ginjal dihantamnya. Nah, jadi sehat itu tidak bisa didapat dengan cara minum obat. Kalau menjaga mungkin bisa, tapi kalau memang sudah waktunya sakit, bagaimanapun dia tetap sakit. Walaupun orang minum ini, minum itu, sebagainya, menjaga stamina ini, stamina itu. Tapi kalau memang dasarnya sakit. Itu kita yang bervaksin tuh nah. Berapa banyak orang yang bervaksin itu sudah vaksin 1, 2, akhirnya kena corona juga, mati juga. Iya enggak? Artinya kenapa ya? Karena semuanya itu memang milik Allah Ta'ala. Nah, kita cuma pandai berusaha, tapi Allah juga yang menentukan. Al-insanu mudabbir, wallahu muqaddir. Kita cuma pandai berandai-andai, tapi Allah juga yang menentukan semua itu. Baik, cukup sekian ya ibu-ibu ya. Insya Allah nanti saya berangkat umrah tanggal 30 Agustus, nggak jadi tanggal 11. Kemarin dikasih kabar sama pihak travel, katanya kita undur karena ada sesuatu hal yang tidak bisa tidak bisa dilawan, ya tidak bisa dirubah-rubah. Akhirnya ya kita diundur tanggal 30 Agustus insya Allah. Tapi masih ada satu orang lagi, siapa tahu ada yang kepingin berumrah. Saya ada satu bangku lagi yang kosong, 12 hari, harganya 32 juta. Siapa tahu ada yang mau ikut tanggal 30 Agustus. Ini tadi orang baru menyelesaikan paspor sama pembayaran. Satu orang lagi. Berangkat 15 orang. Nanti saya sama istri ikut dampingin, jadi totalnya 17. Cuman karena kurang satu berarti 16 saja. Makanya kalau ada satu lagi genapin semuanya 15 orang. Ya seperti itu. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin membadalkan umrah, keluarganya atau siapa saja, itu kita terima badal dengan harga 3 juta rupiah. Di tempat lain 3,5 sampai 4 juta. Nah, kita cuma terima 3 juta rupiah. Siapa tahu ada yang kepingin membadalkan, insya Allah saya sendiri yang membadalkannya langsung. Ya, membadalkan orang tua. Insya Allah. Insya Allah. Cukup dulu ya. Saya minta izin karena mau nyolatkan orang meninggal dunia di bawah. Katanya, ya saya tadi telepon, kata saya, tolong dimandikan, saya mau sholatkan supaya saya bisa cepat jalan. Baik, cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.